之血的加持，这物傀儡不用至极。小家伙，这么大，可惜啊，挡不住我。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Lineage Immortal episode ke-102. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya mereka masuk ke dalam dunia emas yang untuk mendapatkan harta dari kristal planet kultivasi, tetapi mereka harus menghadapi sebuah ujian yang berupa mereka menghadapi sebuah serangan yang setara dengan Rana Ascendant dari sebuah patung emas yang singkatnya Yukwezi, kakek Tuosen, dan juga Walin bisa memasuki istana emas yang singkatnya juga mereka melakukan perebutan dengan kristal planet kultivasi tersebut, yang pada akhirnya kristal planet kultivasi itu malah pergi kepada Wang Lin, yang setelahnya Walin tiba-tiba saja berpindah tempat, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang berpindah tempat, yaitu ke lokasi dari tubuh energi Ye Wuyao, yang di sana Ye Wuyao mengatakan kepada Walin bahwasanya ia telah menunggu Walin begitu lama, dan juga Ye Wuyao mengatakan bahwasanya Walin telah terpilih untuk menjadi Suzakuzi selanjutnya, yaitu Suzakuzi ke-15. Ye Wuyao menjelaskan sebenarnya kepemimpinan dari Suzakuzi merupakan kepemimpinan warisan yang diturunkan oleh Suzakuzi sebelumnya, tetapi karena sekarang Suzakuzi ke-14 alias Zukwezi, ia malah tidak ingin mewariskan kepemimpinannya dan malah ingin menghancurkan kristal planet kultivasi, maka Zukwezi tidak perlu lagi untuk mencari pewaris selanjutnya dari dirinya, tetapi kristal planet kultivasilah yang akan memilih sendiri, dan kristal planet kultivasi itu sekarang telah memilih Wang Lin, yang setelahnya juga tampak Wang Lin mendapatkan kekuatan warisan dari Suzakustar, yaitu kekuatan Phoenix, yang aura kekuatan itu menyelimuti Wang Lin, membuat Yukwezi kaget karena ternyata Wang Lin terpilih menjadi Suzakuzi ke-15. Walin juga keluar dari bangunan emas tersebut yang disaksikan oleh banyak orang, termasuk Chen Feng dan juga Liu Mei yang kaget karena Walin yang menjadi Suzakuzi ke-15. Tetapi di sana tampak adanya pria bertopeng yang tampak begitu kagum karena ia baru pertama kali melihat kepemimpinan dari Suzakusar yang dipilih melalui kristal planet kultivasi secara langsung, yang biasanya dipilih hanya melalui pewaris. Kembali kepada Walin, di sana Walin mendapatkan penjelasan dari Ye Wuyao bahwasanya Walin sekarang telah sangat beruntung karena telah terpilih menjadi Suzakuzi selanjutnya. Walin dijamin kehidupannya akan dipermudah oleh Suzakusar, akan dipersediakan persenjataan tingkat tinggi, dan juga mendapatkan potensi besar serta menjadi pemimpin utama dari planet Suzakusar. Tetapi Walin di sana tiba-tiba saja berbalik arah dan melihat ke sebuah pintu, yang di sana Ye Wuyao mengatakan kepada Walin jika Walin menggunakan pintu itu untuk keluar dari tempat ini, maka sama dengan Walin telah menolak warisan dari Suzakusar. Walin tanpa pikir panjang langsung mencoba untuk keluar dari sana, yang hal ini pun membuat Ye Wuyao bingung kenapa Walin tidak menerima warisan seberharga ini. Bahkan Ye Wuyao memperingatkan jika Walin keluar dari pintu itu malah akan adanya bahaya yang menghadang Walin. Ye Wuyao menyarankan kepada Walin untuk menerima saja warisan ini, tetapi Walin mengatakan bahwasanya ia tidak ingin untuk terikat dengan Suzakusar saja karena Walin masih ingin melakukan penjelajahan, yang setelahnya pun Walin pergi keluar dari pintu itu.
yang dengan Walin menggunakan kekuatannya, ia juga mampu untuk memisahkan simbol Suzakusar dari tubuhnya Walin. Hal ini pun membuat Ye Wuyo merasa heran kenapa Walin tidak mau menerima warisan ini, tetapi karena Walin sudah memilih untuk tidak menerimanya, Ye Wuyo tidak bisa memaksakannya. Lalu Walin bertanya kepada Ye Wuyo apakah ada cara bagi dirinya untuk bisa mendapatkan potongan fragmen jiwa miliknya Walin di kristal planet kultivasi ini. Ye Wuyo mengatakan adanya dua cara. Yang pertama adalah mencari sendiri, tetapi cara ini sangat tidak disarankan karena sulit dan juga lama. Tetapi cara kedua adalah cara pengorbanan, yang dimana Walin menggunakan jiwa orang lain untuk dikorbankan, yang nantinya fragmen jiwanya Walin bisa dikeluarkan dan diambil oleh Walin. Walin pun memilih cara kedua, yang setelahnya pun Walin keluar dari tempatnya Ye Wuyo, yang di sana juga orang-orang telah menyadari bahwasanya Walin telah menolak harta warisan dari Suzakusar. Di sana Walin mulai memikirkan siapa orang yang layak untuk menjadi bayaran agar Walin bisa mendapatkan jiwanya kembali, yang di sana Walin melihat di antara dua musuhnya, yaitu Chen Feng dan juga Liu Mei. Tetapi pada saat ini Walin menyadari jika dirinya melakukan pertarungan langsung kepada mereka, kemungkinan besar itu akan sangat sulit karena keduanya merupakan murid dari Zuquezi yang memiliki kemampuan bertempur tingkat tinggi. Jadinya Walin tidak ingin untuk merepotkan dirinya, dan Walin pun memutuskan untuk membuat masalah lain, yang dimana Walin mengeluarkan kristal planet kultivasi, mengatakan kepada semua orang bahwasanya sekarang kristal planet kultivasi tidak memiliki pemiliknya, dan bagi siapapun yang bisa mendapatkan kristal ini maka memiliki kesempatan untuk menjadi Suzakuzi selanjutnya. Dan setelahnya pun Walin membuangnya ke arah mereka. Yang seketika pun menjadi rebutan oleh semua orang, yang di sana mereka semua saling bertarung untuk mendapatkan kristal planet kultivasi itu, termasuk Chen Feng yang berhadapan melawan Yuquezi, yang di sana Chen Feng langsung menggunakan harta pemberian dari Zuquezi, tetapi tanpa Chen Feng ketahui bahwasanya itu merupakan jebakan dari Zuquezi untuk menjebak Chen Feng, yang di sana Chen Feng mengaktifkan harta itu seketika menyedot daya hidupnya Chen Feng yang diberikan kepada Zuquezi, yang membuat Zuquezi pun kekuatannya kembali pulih. Dan juga setelahnya Zuquezi mengambil kembali kristal planet kultivasi tersebut agar mencegah Yuquezi tidak mendapatkannya. Yuquezi yang melihat ini menghina cara Zuquezi yang telah menggunakan cara licik memanfaatkan muridnya untuk dirinya sendiri. Chen Feng sekarang tampak sudah menua dengan kondisinya juga yang melemah karena daya hidupnya yang disedot oleh Zuquezi. Dan Chen Feng sangat marah kepada gurunya Zuquezi karena ternyata ia telah dimanfaatkan oleh Zuquezi. Di saat bersamaan Walin yang telah melihat Chen Feng berada di kondisi penuh kerugian karena kekuatannya yang telah melemah menyadari ini merupakan kesempatan bagi dirinya untuk menukarkan Chen Feng agar bisa mendapatkan belahan dari fragmen jiwanya Walin. Lalu pun Walin berhadapan melawan Chen Feng, yang dalam pertarungan itu Walin ternyata masih bisa direpotkan oleh Chen Feng yang walaupun telah berada di kondisi sekarat tetapi kekuatannya mampu untuk bisa menangani serangan Walin. Tetapi pada akhirnya Walin bisa melukai Chen Feng dengan pedang terbangnya dan lalu menyegel Chen Feng untuk langsung ditewaskan. Di sana Chen Feng marah kepada Walin karena Walin yang ingin sekali menewaskan dirinya. Walin menjawab adanya dua alasan kenapa Chen Feng harus musnah. Pertama karena dirinya sendiri yang ingin mendapatkan belahan fragmennya, dan juga alasan lainnya merupakan titipan dari Hong Die untuk bisa menewaskan Chen Feng. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Chen Feng bisa keluar dari formasinya Walin dengan ia menggunakan harta kunonya yang merupakan pedang dewa kuno, yang di sana Walin dan juga monyetnya Tausen merasakan kalau pedang itu memiliki darah dari dewa kuno tingkat 9. Hal ini membuat Walin sangat kaget karena harta setinggi itu ternyata dimiliki oleh Chen Feng. Chen Feng mengakui kalau harta ini merupakan harta yang telah ditinggalkan oleh klannya untuk bisa melindungi klannya jika berada di kondisi genting saja, dan kali ini ia gunakan untuk bisa menghabisi Walin. Pertarungan pun terjadi di antara mereka, dan Walin pun semakin sadar jika Chen Feng memiliki harta setinggi ini, kemungkinan besar Walin akan kesulitan lagi untuk bisa menghabisi Chen Feng. Tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja Tausen muncul dari wujud monyetnya, yang di sana Tausen langsung mengambil pedang dewa kuno tersebut dan ia langsung menyerap esensi darah dewa kuno tingkat 9 yang berada di pedang itu, yang seketika meningkatkan kekuatan Tausen. 诸傀儡不用至极。小家伙，
Hal ini membuat Tausen semakin percaya diri kalau dirinya bisa keluar dari penjara dewa kuno, dan di sana Tausen menyerang Walin yang juga secara bersamaan Tausen berniat untuk mengincar Walin di rencana terakhirnya. Tetapi untuk sekarang Tausen akan mencoba untuk merebut kristal planet kultivasi dari Yukwezi dan juga Zukwezi. Setelah Tausen pergi, Walin pun berhadapan kembali dengan Chanfeng. Walin tanpa basa-basi langsung menghabisi Chanfeng, yaitu dengan ia menggunakan cambuknya, yang di sini Chanfeng melihat adanya bayangan Hong Die yang seakan Chanfeng menyadari bahwasanya hal ini merupakan balasan keburukan yang telah berperilaku buruk kepada Hong Die. Dan juga setelahnya Walin menukarkan fragmen jiwanya Chanfeng untuk mendapatkan belahan jiwa fragmennya Walin, yang membuat Walin pun sekarang telah mendapatkan kembali belahan jiwanya, yang membuat Walin tidak ada lagi pengaruhnya dengan kristal planet kultivasi. Dan juga setelahnya Walin mengambil harta-harta yang dimiliki oleh Chanfeng, dan setelahnya Walin berniat untuk kabur dari Tausen. Tetapi di saat itu Zixin tanpa begitu senang melihat Chanfeng yang telah tewas, yang setelahnya ternyata Zixin memiliki sebuah metode untuk bisa menyerap kekuatan Chanfeng, yang kita mendapatkan penjelasan dari Zhou Wutai bahwasanya Zixin ini telah diajarkan teknik oleh Yukwezi, yang intinya teknik itu bisa mengambil kekuatan Chanfeng, yang membuat Zixin memiliki kekuatan Chanfeng yaitu ranah transformasi jiwa. Tetapi sayangnya Walin yang mencoba untuk melarikan diri, ternyata ia tidak bisa akibat fondasi runtuhnya dari makam Suzaku ini membuat Walin tidak bisa untuk menggunakan teleportasi yang telah diberikan oleh si Tunan, membuat Walin terjebak di dalam dunia ini bersama dengan Tausen, yang secara bersamaan juga Tausen telah mengalahkan Zukwezi dan juga Yukwezi, dan juga telah mendapatkan kristal planet kultivasinya. Yang setelahnya Walin berhadapan dengan Tausen, yang di sini Walin menggunakan bendera 1 miliarnya, yaitu menggunakan sebuah metode untuk mengeluarkan bayangan kekuatan setara Ascendant. Tetapi sayangnya Tausen dengan mudahnya dapat menghancurkan bayangan tersebut, dan setelahnya Walin pun menggunakan cara lain, yang dimana ia menggunakan fragmen utama pada bendera 1 miliarnya yang menyerang Tausen, dan setelahnya muncul sebuah ledakan besar yang mengakibatkan Tausen langsung lenyap. Hal ini pun seketika membuat semua orang semakin kaget, termasuk Yukwezi dan juga Zukwezi, karena Walin bisa mengalahkan Tausen sendirian. Padahal mereka berdua sudah bekerja sama, tetapi mereka gagal, namun Walin sendirian bisa mengalahkan Tausen. Namun sayangnya di saat mereka telah menganggap telah berhasil mengalahkan Tausen, ternyata Tausen masih belum dikalahkan, yang dimana kesadaran Tausen dapat kembali memulihkan dirinya sendiri dan juga memberikan pujian kepada Walin, karena Tausen menyadari sebelumnya Walin telah mengorbankan jiwa fragmen utama pada bendera 1 miliar yang menimbulkan ledakan besar. Tetapi ledakan itu sayangnya masih belum bisa menghabisi Tausen, dan Tausen pun hendak untuk menyerang Walin, sedangkan Walin sekarang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Walin menggunakan cara terakhir, yaitu menggunakan Mutiara Tian. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya seorang kultivator bertopeng yang langsung menghentikan Tausen dengan rantai-rantainya. Dan sambil mengatakan kepada Tausen cukup bermainnya, Tausen bertanya kepada kultivator bertopeng siapa kau, tetapi Tausen secara sekejap langsung tidak peduli dengan mengatakan bahwasanya ia akan bisa keluar dari penjara dewa kuno dan menghabisi dirinya. Dan setelahnya pun Tausen dimasukkan ke dalam penjara kuno oleh kultivator bertopeng itu, yang setelahnya juga ia mengambil kristal planet kultivasi dan juga pedang dewa kuno. Dan di sana Zukwezi dan juga Yukwezi menyadari bahwasanya pria bertopeng ini merupakan anggota dari aliansi kultivasi, alias pemilik sebenarnya dari kristal planet kultivasi. Yang di sana kultivator bertopeng mengatakan kepada Zukwezi bahwasanya Zukwezi telah menyadari kesalahannya, yang dimana ia telah mencoba untuk menghancurkan kristal planet kultivasi yang merupakan pelanggaran berat. Zukwezi menyadari hal tersebut, yang setelahnya Zukwezi tiba-tiba saja lenyap. Walinnya melihat kultivator bertopeng itu, entah mengapa Walin merasakan adanya perasaan familiar, dan Walin merasa
merasa pernah bertemu dengannya. Dan setelahnya pria bertopeng itu datang ke topengnya Walin dengan bertanya apakah Walin telah melupakan dirinya. Dan setelahnya ia membuka topengnya, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Dan apakah kalian kenal siapa si pria bertopeng ini? Dan karena episode ini masih belum diperkenalkan, Mimin kasih clue saja, yang dimana pria bertopeng ini pernah bertemu Walin waktu Walin berteduh dari hujan di sebuah reruntuhan kuil. Yang pria ini juga membantu Walin untuk bisa memahami konsep artistik domainnya, bahkan memberikan pengalaman artistik domainnya kepada Walin. Seharusnya kalian ingat, tetapi mungkin kalian lupa namanya siapa, dan kita akan mengetahui namanya besok di episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 保有朱雀印的气息。